Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fadi Fahrul. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menceritakan beberapa teman-teman sebagai YouTuber pemula menanyakan apakah menjadi seorang YouTuber mendunia itu sulit. Saya katakan sangat mudah. Karena apa? Banyak hal yang ada sekitar kita bisa menjadi konten video kita. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menceritakan satu hal yang menarik perhatian saya ketika beberapa sahabat saya bertanya dalam suatu pelatihan, apakah susah mencari kontennya? Nah, ini pertanyaan yang mendasar bagi teman-teman sebagai YouTuber pemula. Sesungguhnya konten itu sangat banyak di sekitar kita. Jadi seorang YouTuber pemula jangan khawatir dengan konten atau isi atau hal-hal yang akan kita tayangkan di video kita atau di YouTube kita. Jadi pertama adalah mencari konten itu sangat mudah dan banyak. Apa saja konten itu? Pertama adalah kalau kita hobi memasak, itu menjadi konten kita. Berapa banyak kita temukan konten-konten atau tentang kuliner yang seorang ibu rumah tangga yang selalu memvideokan semua resep-resep masakan dia, dari mulai bahan, kemudian cara masaknya, bahkan menyalakan kompor pun divideokan. Kemudian dia ambil beberapa jenis bahan, terigu, gula, garam, vanili dan sebagainya, dan sampai dia mengadonnya dan akhirnya dia bisa masak sampai makan itu bisa kita hidangkan. Yang kedua, yang akan saya ceritakan konten apa saja. Kalau bagi siapapun yang penggemar memelihara binatang, apakah itu burung berkicau, itu menjadi konten sekali. Berapa banyak orang-orang atau para YouTuber yang hanya merekam suara burung, tentunya ada burungnya ketika berkicau, menjadi kaya dengan konten tersebut. Apalagi banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin kita adalah orang-orang yang suka traveling, itu udah banyak sekali kontennya. Coba perjalanan, misalnya saya di Jakarta, kemudian saya ke Bogor, saya naik kereta, udah dapat konten lagi. Kereta bagaimana sekarang ini sangat bersih, udah jadi konten lagi. Kemudian stasiun tertib, jadi konten lagi. Sampailah saya di stasiun Bogor, itu jadi konten lagi. Dan seterusnya sampai Kebun Raya, itu konten. Jadi mudah sekali mencari konten bagi seorang YouTuber pemula. Begitu juga ketika kita lihat di Istana Bogor misalnya, ada rusa, itu menjadi konten lagi. Kemudian bahkan beberapa tahun yang lalu saya tahu itu ternyata jumlah angkot dengan jumlah masyarakat atau penduduk Bogor lebih banyak angkot, itu konten lagi. Kemudian apalagi saya belanja di pasar tradisional, itu konten lagi. Saya beli talas Bogor, konten lagi. Saya belanja makanan, dulu dikenal dengan roti kunyil di suatu tempat, konten lagi. Asinan Bogor, konten lagi. Jadi teman-teman, semuanya konten bisa jadikan sebagai bahan baku dari YouTube kita. Kemudian juga saya balik lagi ke Jakarta, sampailah paling ujung stasiun yang saya tumpangi kereta itu ya, dari mulai beli tiket, kemudian suasana kereta, suasana stasiun, sampai saya di kota tua. Di kota tua itu di stasiun kota ya, itu kota tua, konten lagi. Ini banyak sekali, jangan khawatir dengan konten. Bahkan saya sering temukan orang-orang yang rajin traveling, ya akhirnya konten itu dimuat apa saja. Pertanyaan berikutnya, apakah ada yang mendengarkannya? Kita juga nggak tahu. Apakah ketika konten kita bagus ada yang menontonnya? Belum tentu juga. Konten kita menurut perspektif orang lain jelek, belum tentu juga. Bahkan saya sering katakan apapun bisa menjadikan konten kita.
terdengar mungkin ya dari kejauhan suara burung di dekat rumah saya. Itu jadi konten lagi. Jadi marilah teman-teman yang ragu untuk mencari konten, jangan khawatir bahwa konten itu ada di sekitar kita. Anak kita jadi konten. Bahkan mereview suatu produk konten juga. Saya beli panci itu 3 tumpuk jadi konten lagi. Sekarang di saya nih ya, saya sedang mencoba memasak kue. Kemudian saya lihat itu ada penggorengan ya, itu ada kotak, ada lubang-lubangnya, itu buat masak serabi atau masak kue-kue. Itu konten lagi. Kan banyak sekali konten-konten yang kita bisa lakukan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman sebagai YouTuber muda, pemula ya, bukan muda ya, mungkin juga yang tua sebagai pemula konten juga. Bahkan sahabat saya ya, Yudi Pramuko, Papa Yudi Pramuko, ini suhu saya juga, konten juga. Dia sangat sederhana menceritakan bagaimana kondisi politik misalnya, ada Rocky Gerung misalnya, ada Prabowo pada ketika pilpres, itu konten juga. Dan ini diambil view-nya atau pemandangan di danau, di bawah pohon. Maka yang menarik lagi, kalau saya lihat dari konten-konten Pak Yudi itu sambil makan lontong, udah kita makan tahu, cabenya diambil di depan, dia membuat video. Jadi sekarang saya berdiri di depannya kebun, ada pohon cabai rawit, dia cerita di situ mengenai sejarah dia. Diambil, dimakan lontongnya, diambil tahunya, diambil cabenya dari pohon tersebut. Jadi jangan khawatir teman-teman. Apalagi bagi para dosen, konten sangat banyak. Konten tutorialnya, suasana kampusnya, pengalaman dia mengajar, konten lagi. Jadi apa yang kita bingungkan dengan bikin konten katanya? Tidak bisa. Saya katakan di sini, apapun yang akan kita jadikan video kita, konten itu sangat mudah kita cari. Anak kita, hobi istri kita, hobi kita. Kebetulan saya hobinya hidroponik. Nah sekarang jadikan konten. Nanti bisa lihat di channel saya, Ade Fahro, itu banyak sekali konten-konten tentang hidroponik. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita, itu menjadi konten menarik. Jadi saya pesan kepada para YouTuber pemula, jangan takut dengan konten dan segera laksanakan, jangan berpikir paralel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.